Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadilladina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan pada kita taufiknya untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya menuntut ilmu. Semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita diisi dengan ilmu dan amal. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang mahabbatur Rasul, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan lebih khusus lagi membahas tentang mencintai Rasul antara ittiba dan ibtida. Mencintai Rasul antara ittiba dan ibtida. Apa itu ittiba? Ittiba maksudnya mengikuti, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibtida itu sebaliknya, tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Rasul pakai cara Rasul sama mencintai Rasul pakai cara sendiri. Nah, ini perkara yang berlainan, berseberangan, bertentangan. Qala Syekh rahimahullah taala, alimna mimma sabaqa, kita telah tahu dari pembahasan yang sebelumnya bahwasanya perkara yang paling penting atau tanda yang paling penting yang menunjukkan pada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti beliau, ya, mentaati dan mengikuti beliau dalam perintah dan larangannya. Wa anna min ahammin awaqidil mahabbah, dan bahwa pembatal dari cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibtida, ya, menyelisih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun ngaku mencintai. Ya, walaupun ngaku mencintai. Jadi cinta itu bukan soal pengakuan sebenarnya, tapi lebih kepada pembuktian hakikat. Ya, hakikatnya bagaimana? Apakah betul-betul mencintai atau hanya mengaku-ngaku mencintai? Famal farqu bainal ittiba wal ibtida. Kemudian kita harus tahu apa itu perbedaan antara ittiba dan ibtida. Ittiba'ur Rasul lebih lengkapnya, yaitu mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Huwa al-iktida bihi, artinya meneladani beliau. Jadi ittiba itu artinya iktida, artinya apa? Meneladani. Fi aqwalihi wa af'alihi, dalam ucapan dan perbuatan, alal wajhil ladzi jaa'a bihi, sesuai dengan cara yang dibawa beliau, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dari ittiba. Dan ittiba ini merupakan konsekuensi dari syahadat Rasul, ya. Kalau kita sudah mencanangkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya kita ini berarti siap untuk mengesahkan Allah dan siap untuk menunggalkan Rasulullah dalam ketaatan, dalam panutan. Jadi tidak lagi manut kepada yang lain sementara menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat dari syahadat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena tidak ada gunanya orang mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasul tapi kemudian dia menyelisihi. Ya, kemudian dia beragamanya tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti omong kosong, ya. Enggak ada gunanya ucapan syahadatnya kalau dia betul-betul menyelisih Rasul. Namun di sini perlu kita garis bawahi bahwa mengikuti Rasul itu tidak semuanya, ya. Ada beberapa perkara yang merupakan kekhususan bagi Rasul. Nah, itu sedikit. Seperti Rasul boleh nikah lebih dari 4. Nah, itu tidak boleh kita ikuti. Ya, jadi ada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Rasul, maka itu sedikit kita bisa pelajari. Maka secara umum apapun yang dicontohkan oleh Rasul adalah teladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itulah hakikat dari ittiba. Ittiba merupakan tuntutan dari syahadat Rasul. Wallahu azza wa jalla aujaba 'alal ibadi ittiba'u amrihi. Allah azza wa jalla mewajibkan, ya, mewajibkan kepada semua manusia dan jin untuk mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dan memperingatkan mereka dari menyelisihi beliau dan bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya, wala tawallau anhu, jangan kalian berpaling darinya, wa antum tasma'un, sementara kalian mendengar. Kemudian juga tadi surat Al-Anfal ayat 20, dalam Al-Hasyr ayat 7 Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasul maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang beliau larang maka berhentilah. Ini juga secara umum wajibnya untuk apa? Taat kepada Rasul, perintah lakukan, larangan ditinggalkan. Fatabayyana lana, maka jelas bagi kita bahwa ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, amrun wajibun, adalah perkara yang wajib hukumnya, ya, perkara yang hukumnya wajib ain, wa fardu ainin, ya, wajibun wa fardu ainin, jadi fardu ain hukumnya ala ummah kulliha, kepada umat ini seluruhnya, setiap orang. Adapun fenomena ittiba, fahya nafsuha madahiru wa alamati hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fenomena ittiba itu sebenarnya ya sama dengan fenomena tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta Rasul pasti ittiba, ya. Kalau ittiba itu tanda dia cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama fenomenanya atau tanda-tandanya sama. Nah, sekarang kita pahami apa itu ibtida. Mafhum dari ibtida. Apa yang dimaksud dengan ibtida? Ibtida itu artinya sebelum kita pahami maknanya, maksudnya orang itu bisa melakukan ibtida, ya, penyelisihan kepada Rasul, walaupun dia ngaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nggak berbicara tentang orang yang memang tidak cinta Rasul, ya. Ini orang udah ngaku cinta Rasul, Muslim, ya. Kalau orang yang non Muslim jelas mereka memang tidak bakal mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalahnya orang sudah mengaku sebagai orang yang mencintai Rasul, sebagai orang Islam yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi kemudian justru menyelisih beliau. Bisa sadar, bisa tidak sadar. Ya, kalau tidak sadar berarti karena kejahilan. Kalau sadar udah tahu ilmunya tapi nekat melanggar. Wasababul ibtida huwal ghulu. Jadi sebab dari ibtida, ya, penyimpangan dari ajaran Rasul itu diantaranya karena ghulu. Ya, diantaranya karena apa? Ghulu. Ghulu itu artinya melampaui batas. Fi Rasulillah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal, misalnya memuji Rasul melampaui batas, ya, kemudian bersolawat melampaui batas, kemudian mengikuti Rasul tapi melampaui batas, dan lain sebagainya. Ya, jadi semua sikap melampaui batas ini merupakan ibtida, ya, merupakan apa? Sikap penyimpangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama huwal ghulu ma'a dzikri amsilatin alaihi. Kemudian kita perlu tahu apa itu ghulu dan contoh-contohnya. Wa ma hiya anwa'uha, apa saja macam-macamnya. Wa ma hiya atharul ghulu fir rasul, dan juga apa dampaknya, ya, ghulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ala i'tiqadi wal a'mali, terhadap keyakinan dan amalan. Wa ma huwa hukmul ghulu fi Rasulillah, dan apa hukumnya ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hiyal bid'ah allati dhaharat bid'ah mahabbati Rasul, dan apa saja penyimpangan yang muncul gara-gara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi keliru walaupun ngaku mencintai Rasul. Wa ma hiya atharul ibtida' bi
wajhin am alal muslimin, dan apa pengaruh dan dampak dari perkara baru ini, ya, penyimpangan ini terhadap kaum muslimin secara umum. Nah, adapun ghulu, fayutlaku fil lughah ala mujawazati syai'. Dalam bahasa, ghulu itu artinya melampaui sesuatu, ya, melampaui sesuatu batasannya, haddahu alladhi wudi'alahu, yang telah ditetapkan padanya. Jadi dia melewati. Wa yutlaku fi syar'i, dan diitlaqkan kata ghulu di dalam syariat ala mujawazati hududi syariah amalan wa i'tiqadan. Ghulu dalam syariat adalah melampaui batasan syariah, ya, syariah baik berupa amalan maupun keyakinan. Jadi ketika seorang melampaui syariat, ya, dalam masalah amalan maupun keyakinan, itulah yang disebut dengan ghulu. Dan ghulu hukumnya haram, ya. Hukumnya bisa bahkan ada yang kufur, macam-macam hukumnya. Wal Islamu harramal ghulu. Jadi Islam itu mengharamkan ghulu dan melarangnya, ya, mengharamkan ghulu dan melarangnya. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu fi tafsir, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, ya, ketika menafsirkan Al-Maidah ayat 77 dan An-Nisa 171, naha anil ghulu. Jadi Allah melarang dari ghulu. Wal ghulu atajawuz fil haddi. Sementara ghulu itu artinya melampaui batas, melewati batas. Wa minhu ghala si'r. Maka diambil dari kata ini juga ghala si'r, harga yang ghulu, ya, melampaui batas. Harga melebihi batasan wajarnya atau normalnya. Kemudian wa ya'ni bidzalika fi ma dzakarahul mufassirun, dan dimaksud dengannya seperti yang dikatakan oleh ahli tafsir, ghulul Yahud, yaitu ghulunya orang-orang Yahud terhadap Isa sehingga menuduh Maryam itu berzina. Wa ghulul Nasara, dan juga ghulunya orang Nasara, ya, terhadap Isa alaihissalam, sama, ya, sama-sama ghulu, tapi yang satu ghulunya dalam bentuk celaan, yang satu ghulunya dalam bentuk pujian, sanjungan. Hatta ja'aluhu rabban, sampai menjadikan Isa ini sebagai Tuhan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatal aqabah wa huwa ala naqatih. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku di waktu subuh, di waktu Aqabah, ya, di masa Aqabah, perjanjian Aqabah, wa huwa ala naqatih, dan Rasul berada di atas ontanya. Beliau mengucapkan al-qut li haso, ul-qut li haso, jadi pungutkan untukku kerikil-kerikil. Ini Rasulullah mau melempar jamroh, ya. Falaqattu lahu sab'a hasayat, maka aku ambilkan untuknya 7 kerikil, huna hasal hadaf, ya. Mereka adalah haso yang dipakai untuk melempar. Faja'ala yang kuduhunna fi kaffihi wa yakul. Kemudian Rasul meletakkannya di telapak tangannya dan beliau mengatakan, amsaluha ulai farmu, semisal batu-batu ini maka gunakan untuk melempar, maka jadikan untuk melempar jumroh. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap ghulu. Fid dini, terutama dalam masalah agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Jadi yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, umat-umat dulu, adalah karena ghulu dalam agama. Jadi ini jelas Rasul mengatakan begitu, hati-hati dari ghulu, berlebihan dalam beragama, melewati tuntunan Nabi SAW, karena ada sebagian orang yang merasa ajarannya lebih bagus daripada ajaran Nabi SAW, dan ini kesesatan yang nyata, namun ada saja pengikutnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata,
Wa qaluhu iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari ghulu fid din, dalam agama. Amun fi jami' anwa'il ghulu, ini mencakup seluruh macam ghulu dalam keyakinan dan amalan. Wa qad waradat, dan telah datang fi syar'i, di dalam syariat, alfadu taqarrub tuqarribul ghulu, lafaz-lafaz yang mirip dengan ghulu dalam maknanya, seperti tasyaddud, tasydid, ta'amuk, ya, tasyaddud ini berkeras-keras, ta'amuk berdalam-dalam, tanattu, ya, membebani diri, wa takalluf, sama kulluha muradifatul lil ghulu, muradifatul lil ghulu, semuanya adalah sinonim untuk ghulu. Wa hiya bi makna mujawazatul haddi birriba biziyadah, dan dia maknanya adalah melampaui batas dengan adanya tambahan alal masyru', dari yang disyariatkan. Famathalan ta'dimur rasul, misalnya mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masyru', hukumnya disyariatkan. Talama kana dalika fi hududil basyariyati, selama itu masih dalam batasan kemanusiaannya. Fa idza tajawazna, kalau kita sudah melampaui batas, bi ta'zimihi, dengan mengagungkan beliau, dengan bita'dimi, dengan mengagungkan beliau, hududa basyariyatihi, sesuai dengan batas kemanusiaannya, sora huluwan mamnu'an. Jadi kalau sampai melalui, jadi tajawazna, ya, sampai melampaui, maka berarti dia telah gulu yang terlarang. Wal gulu minhu ma yakunu fil i'tiqad wa minhu ma yakunu fil amal. Jadi gulu bisa di dalam akidah, bisa juga dalam amalan atau fikih. Wa yatamatsalu fi mujawazati hududil i'tiqadis sahih. Kemudian mempraktekkan dalam melampaui batasan keyakinan yang benar kepada inhiraf, penyimpangan. Wa najidu dzalika fi ara'il firaq al-kalamiyah. Dan kita dapati hal itu pada pendapat-pendapat golongan-golongan kalamiyah, ya, ahli kalam, allati faraqat ahli sunnah, di mana mereka menjauh dari ahlu sunnah wal jamaah. Banau i'tiqadu al-i'tiqadu, mereka membangun keyakinan fa fi sifatillahi ta'ala, di dalam sifat Allah Ta'ala, najidu an-nufah wal mu'awwilah, kita mendapati para nufah, ya, para penafi sifat, dan mu'awwilah, para ahli takwil. Walau fi tanzihillah, mereka melampaui batas dalam mensucikan Allah, sehingga menelantarkan an sifatil kamal, tentang sifat yang sempurna, wa wasafuhu, dan mensifatinya bisifatil ma'dum, seperti orang yang tidak memiliki. Wa wasafuhu bi sifatil ma'dum, artinya ma'dum itu tidak ada gitu, di sifat yang enggak ada. Misalnya Allah itu tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak, jadi ma'dum semua. Wa minal ghulu fil i'tiqad, kemudian termasuk ghulu juga dalam masalah keyakinan adalah ghulunya Nasara terhadap Isa, dan ghulunya sebagian ahli tasawuf, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan kepada mursyid mereka, kepada orang yang dianggap wali bagi mereka. Haitsu idda'u annahu makhlukun min nurihi, di mana mereka mengklaim bahwasanya semua makhluk ini adalah diciptakan dari nur Muhammad, ya. Dan ini kedustaan. Kemudian
Wa annahu yatasarrafu fil akwan, dia bisa mengatur alam, Masya Allah. Jadi Rasul dibilang begitu. Mengatur di akwan, ya, di alam ini. Wa ghalauha wa ghuluhum fil salihin, kemudian hulunya mereka terhadap orang soleh dan tokoh-tokoh sufiyah, bid'ai ismatun lahum, dengan tuduhan atau dengan klaim bahasanya terlindung bagi mereka untuk minta tolong kepada mereka. Kemudian wa ghulu asy-Syiah, kemudian gulunya orang Syiah terhadap Ali radhiyallahu anhu, fataifatun idda'at annahu ilah, sebagian bahkan menganggap Ali itu Tuhan. Wa tawaif ala annahu ma'sum, sebagian yang lain, yang ini yang kebanyakan mereka meyakini bahwa Nabi itu maksum, jadi nggak bisa salah, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, hulu dalam amal. Wa yaqsudu bihi makana waqi'an fi dairatil ahkami syar'iyyah al-khamsah, yaitu apa yang terjadi di putaran atau lingkaran hukum-hukum syar'iyyah yang 5. Faman ja'ala al-mandub bimanzilatil wajib, maka siapa yang menjadikan sesuatu yang sunnah sebagai wajib, faqad qala fid din, berarti dia telah melampaui batas dalam agama, wajawazal haddi fihi, dan melampaui batasan di dalamnya. Wa man ja'ala al makruh bimanzilatil haram, orang yang menjadikan makruh pada posisi haram atau menjadikan mubah menjadi makruh atau bahkan haram, faqad qala, berarti dia telah hulu, melampaui batas. Faman aujaba ala nafsihi, siapa yang wajibkan atas dirinya qiyamal lail, ya, untuk salat malam misalnya, kulluhu, semalam suntuk, faqad qala dan dia telah melakukan hulu, berarti salat semalam suntuk itu enggak memberi hak untuk badan istirahat. Kemudian sebagian lagi mengharamkan untuk menikah, ya, mengharamkan diri sendiri untuk menikah, atau mengharamkan diri untuk makan yang baik-baik dalam rangka zuhud, ta'abbud, zuhud, ibadah, faqad qala, maka ini telah melakukan tindakan melampaui batas. Wa man zada ala thalath fil wudu, seandainya ditambahkan menjadi 3, lebih dari 3 basuhan dalam wudu, maka ini juga hulu. Kemudian adapun sebab hulu juga ada sebabnya, diantaranya kebodohan yang pertama. Ada kebodohan terhadap agama, kebodohan terhadap batasan syariat, ya, yang wajib atas mukallaf untuk berhenti padanya, tidak melampauinya. Kemudian yang kedua, itiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Wa tahkimul akal, kemudian mendahulukan akal. Kemudian kama waqa'a baina tawaif, seperti yang terjadi di antara kelompok-kelompok ahli kalam dan sufiyah. Mereka kentara sekali dalam mengikuti hawa nafsunya dan mengandalkan akalnya. Kemudian yang ketiga, al-i'timad ala hadis, bersandar kepada hadis-hadis wahiyah yang lemah, wal maudu'ah, bahkan palsu, alladzi wada'aha az-zanadiqah, yang dibuat oleh orang-orang zindik dan orang bodoh
di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Wa du'a zanadiqa wal jahalah minal firaq ad-dhalah. Jadi dari kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian di antara contoh-contoh gulu dalam i'tiqad, jadi ada 3 sebab gulu ya. Yang pertama apa? Bodoh. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga mengikuti hadis palsu. Mengikuti hadis palsu. Kemudian contoh gulu dalam i'tiqad. Yang pertama gulu terhadap Rasul di kalangan Yahudi dan Nasara. Maka mereka mengangkat para Rasul ya, mengangkat para Nabi dan Rasul di atas kedudukan mereka dan mensifati mereka dengan sifat-sifat ketuhanan. Atau kemudian atau yusufu an-nabi bi'anahu ibnullah, mensifati Nabi beliau itu adalah anak Allah. Ini juga gulu. Wa nahahumullahu 'anil ghulu hada. Allah melarang dari hulu seperti ini. Wa fi dzalika tahdhir lana nahnul muslimin. Maka dalam hal itu terdapat peringatan terhadap kita dan juga kaum muslimin. Kemudian an yasluka masalikahum fil ghulu. Untuk kemudian menempuh jalan mereka yang hulu. Jadi ini peringatan, jangan sampai. Wa kadzalika naha ar-rasul, demikian juga Rasul melarang umatnya anil mubalaghati fi madhihi. Ya, melarang umatnya untuk berlebihan dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian menyanjungku sebagaimana orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Karena aku hanyalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, al-ghulu fi hadil ummah. Fa fi hadil ummah min man ghala fi Ali wa dzurriyyatihi. Di antara umat ini ada yang ghulu terhadap Ali dan keturunannya, dan usai mereka itu maksumun. Ini orang-orang Syiah. Bal minhum man idda'a bi annahu ilahun. Bahkan ada yang sampai tingkat dia itu adalah sesembahan. Wa min hadil ummah man ghala fi ar-rasul wal awliya. Di antara umat ini ada yang ghulu terhadap Rasul dan para wali setelah Rasul meninggal, seperti ghulu kaum sufi ya, alladzina qalu, di mana mereka mengatakan bil haqiqah al Muhammadiyah, mengatakan hakikat Muhammadiyah. Kemudian wahya anna Muhammad khuliqa min nurin, yaitu keyakinan Muhammad diciptakan dari cahaya, qablal kauni, sebelum alam semesta. Wali ajlihi khuliqal kaun, maka dengan tujuan itu Allah menciptakan alam semesta. Wa nawi ya'lamul ghaiba al mutlaq, dan bahasanya Allah mengetahui yang gaib secara mutlak, dan begitu seterusnya. Amma an atharil ghulu, adapun pengaruh dari ghulu fi Rasul terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, alal i'tiqad wal amal was suluk, pengaruh ghulu terhadap Rasulullah dalam keyakinan, amalan dan perbuatan atau sikap, telah disebutkan ghulu itu adalah pengaruh yang terbesar terhadap kerusakan
hakikat agama dan rambu-rambunya. Kemudian di dalam i'tiqad adal ghulu ila syirik. Ghulu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian i'tiqad, keyakinan bahwa Muhammad itu sekutu bagi Allah ya, pada makhluknya dan mengatur alam sebagiannya. Kemudian uluhiyah wa kashfud dar wa jalbin nafa'. Kemudian uluhiyah menyingkap bahaya dan meraih kemanfaatan alal ghaibi wa ghairiha, terhadap bumi dan yang lainnya, terhadap perkara gaib dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam masalah i'tiqad, kadzalika adal ghulu bi ashabihi ila an ya'taqidu bi anna rasul fi kulli usurin wahid huwa Muhammad. Demikian juga ada ghulu dalam masalah akidah ya, tentang para sahabat, yaitu meyakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap masa hanya satu, yaitu Muhammad. Wa hadza mukhalifun li i'tiqadi amatil muslimin. Tentu saja ini menyelisih keyakinan keumuman kaum muslimin. Wa kadzalika khalafal ghulat aqidah. Demikian juga menyelisih ghulat dalam masalah akidah ya, orang-orang yang melampaui batas. Al muslimin ya, kaum muslimin fi katsirin minal aqaid ya, pada kebanyakan dari akidah-akidah, minha diantaranya anna awwala ma khalaqallahu wa Muhammad, bahwasanya pertama kali Allah ciptakan adalah Muhammad, kemudian dari Muhammad itu diciptakan segala sesuatu, wa nahu qara al-Qur'an, dan bahwasanya beliau membaca Al-Qur'an qabla Jibril, sebelum Jibril, wa nahu hiya yara yaqdatan, bahwasanya dia melihat tanpa dalam keadaan terjaga, lama naman bukan mimpi, wa hadil aqaid mukhalifah lin nususis sharihah. Maka akidah seperti ini menyelisih nas-nas yang sharihah yang jelas. Kemudian yang ketiga, di antara dampak dari hulu adalah kerusakan pemahaman kerusakan dalam memahami cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasara ma'nal mahabbah inda hulati sufiyah ibadatuh, sehingga jadilah makna cinta menurut orang-orang yang ekstrim itu dari kalangan sufiyah adalah ibadah wa du'a'uhu, ibadah tahu beribadah padanya dan berdoa kepadanya, wa ta'lifi sholawati al-mubtada'ah, kemudian membuat atau ta'lifi sholawat al-mubtada'ah, membuat salawat-salawat yang baru ya, dan mengamalkan hari perayaan-perayaan dan mengadakan kasidah-kasidah yang menunjukkan syukur ya, fil istighotsah, dalam masalah istighotsah. Insyadul qasaid, mereka membuat kasidah-kasidah yang mengandung kesyirikan dalam rangka untuk minta tolong kepada selain Allah azza wa jalla. Ya, jadi ini materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa difahami ya, mendatangkan manfaat bagi kita sekalian ya. Intinya terjadinya ibtida atau penyimpangan terhadap Rasul dalam masalah cinta Rasul ini gara-gara apa? Gulu, adanya gulu, sikap ekstrim berlebihan melampaui batasan yang telah digariskan oleh syariat. Demikian, Allahu a'lam.